Siap, Bu. Oke, sambil menunggu yang lain, disiapkan buku sama alat tulisnya ya. Alat tulisnya biar nanti kita bisa langsung latihan mencoba soalnya. Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Ini nanti sudah direkam, jadi yang belum bisa bergabung nanti akan dapat rekamannya. Oke, teman-teman, sesuai dengan yang pernah saya katakan bahwa saya akan menjelaskan kembali tentang barisan dan deret. Untuk itu siang ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Hari ini kita fokus ke yang aritmetika terlebih dahulu. Oke, soal yang pertama. Mohon maaf sebelumnya bisa kelihatan ya layarnya ya? Iya, Bu, terlihat. Terlihat, Bu. Iya, oke. Ya, kita mulai. Soalnya yang pertama, diketahui suatu barisan aritmetika dengan suku keempat dan ke-9 berturut-turut adalah 18 dan 34. Tentukan suku ke-25 barisan tersebut. Saya yakin teman-teman pasti sudah tidak asing dengan soal seperti ini. Biasanya teman-teman mengerjakannya pakai rumus ya. Masih ingat rumusnya? Untuk mencari UN, yaitu UN sama dengan A plus N minus 1 kali B. Nah, kalau ada soal yang semacam ini, biasanya teman-teman kan mencari U keempat kayak gini. Saya jelaskan dulu sebelum ke rumus cepatnya ya. Oke, tadi U4-nya adalah berapa tadi? 18 ya. U4 sama dengan 18, kemudian U9 sama dengan berapa tadi? 34. Nah, kita disuruh mencari U ke-25. Nah, biasanya kalau pakai rumus itu kan kita mencari dulu nih U4. Rumusnya kan A plus 3B sama dengan 18. Kemudian yang U9 A plus 8B sama dengan 34. Baru dieliminasi. Nah, cara yang seperti itu teman-teman sudah bisa ya? Iya, Kak. Oke, nah untuk yang kali ini saya tidak akan mengajarkan cara yang seperti ini. Ini cara normatifnya atau cara normalnya, tapi ada cara yang lebih cepat lagi yaitu, oke, saya hapus dulu. Jadi tadi diketahui adalah ada U4 dan U9. Nah, untuk cara cepatnya, teman-teman cukup mencari selisihnya. Jadi kan U9 dikurangi U4, kemudian masukkan angkanya. Berarti berapa tadi teman-teman? 34 dikurangi 18 ya? Nah, teman-teman cukup membuat seperti ini. U9 dikurangi U4, berarti tinggal berapa ini? 9 dikurangi 4, 5 ya. Teman-teman cukup menuliskan 5B. B di sini apa? B di sini adalah beda. 34 dikurangi 18 berapa? Bentar ya, 18 ya. 34 dikurangi 18 berapa? 16. 16. Oke, sebentar teman-teman. Oh, ini saya maaf, ini saya keliru tuh apa? Soalnya keliru soalnya. Bentar. Pantas kan angkanya kok enggak cantik. Oke, nanti diperbaiki lagi ya slide-nya, nanti saya perbaiki. Ini maksud saya adalah U5 gitu ya. Ini di pembahasannya tadi U5. Oke, mohon maaf teman-teman. Saya hapus dulu.
Nah, oke. Jadi U9-nya itu 34, kemudian U5-nya adalah 18. Nah, untuk mencari bedanya kita cukup ini teman-teman. Jadi U9 dikurangi U5 itu kan 4. Jadi kita tulis aja 4B. Kemudian tadi dapatnya berapa? Yaitu 34 dikurangi 18 sama dengan 16. Maka B-nya ketemu berapa teman-teman? 4, B-nya ketemu 4, oke. Nah, jadi B-nya ketemu 4. Nah, terus kemudian yang kita mau cari tadi apa? Yaitu U25 ya. Nah, Iya, U25. yang kita mau cari kan U25. Nah, sekarang kita lihat lagi U25. Duh, bentar. Nah, U25 di sini sudah ada atau tersedia U9 dan U5. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Boleh pilih U9, boleh pilih U5. Misal saya pilih U5. Nah, maka kita tulis saja begini. Saya hapus dulu. Nggak bisa ya. Oke. Saya pilih U25 itu adalah dari U5 ditambah dengan berapa? Nah, U5-nya tadi berapa? U5-nya tadi adalah 18 ya? Nah, maka di sini tinggal kurang berapa? Kalau tadi kan U5. Nah, gini aja. Nah, di sini ditulis aja U5, berarti kan kurang berapa kalau 25? Berarti kurang 20 kan? Maka di sini ditulis 20B. Sampai sini paham, teman-teman? Belum. Nah, belum. Oke. Saya ulangi lagi. Kita kan mau mencari U25. Nah, U25 kita ambil yang sudah ada di sini, teman-teman. Ini adalah bukan U4 ya, tapi U5. Nah, yang kita pilih bisa U5, bisa U9. Misal saya pilih U5, maka U5 ini di sini kan angka 5 ya. Angka 5 untuk mencapai 25 berarti tambah berapa gitu loh. Tambah 20 kan? Atau 25 dikurangi 5 lah. 20. Iya, Sampai Kak. sini paham? Nah, paham kan? Nah, Paham. oke. Terus saya lanjutkan. Kalau U5-nya tadi kan 18. Kemudian B-nya tadi ketemu berapa? 4 kan? Nah, B-nya ketemu 4, berarti di sini 20 dikali 4. Maka tinggal 18 ditambah 80 kan? 80. Jadinya U25-nya adalah 98. Jadi yang B. Iya gitu. Nah, coba saya ulangi lagi. Misalnya saya nggak pakai U5, tapi saya pakai U9. Coba teman-teman. Jadi nanti kalian nggak usah bingung yang dipakai itu yang mana gitu ya, bisa semuanya. Oke, misalnya saya pakai U9, berarti ditambah berapa teman-teman? 16. Oke, bagus sekali. 16B gitu ya. Ya, Ya. berarti U9-nya tadi adalah 80. Kok 80? Berapa tadi? 34 ya? 34. Nah, berarti ini 34 ditambah 16 kali 4. Nah, kita tambahkan aja. 64. Iya, 64. Jadinya berapa teman-teman? 98. Sama kan? Iya, jadi daripada mencari yang secara normal, secara normatif, itu lebih panjang. Tapi kalau ini kayaknya lebih singkat ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman lebih nyaman yang pakai cara biasa ya nggak masalah. Tuh. Oke, kita next lagi. Iya, nanti ada contoh soalnya, nanti bisa dicoba. Oke, sekarang yang kedua. Seutas tali dipotong menjadi 10 bagian dengan panjang setiap potongan membentuk barisan aritmetika. Jika panjang tali terpendek itu 5 cm dan tali panjang atau terpanjang adalah 55 cm. Berapakah panjang tali semula atau sebelum dipotong-potong? Nah, dari sini didapat berarti N-nya itu kan 10 kan, 10 potong. Nah, kemudian panjang tali terpendek berapa? 5 ya. Itu berarti kan
U1 atau yang pertama atau bisa disebut dengan A, itu 5. Kemudian panjang yang terakhir karena ini tadi ada 10 bagian berarti kan U10-nya atau U yang terakhir yaitu berapa? 55. Berapa panjang seluruhnya? Berarti kan kita mencari U1 tambah U2 sampai dengan U10 kan? Nah, maka pakai rumus apa teman-teman kalau penjumlahan seperti ini? Jadi kan pakai rumus jumlah atau SN atau disebut deret. Nah, masih ingat ya rumus deret ya? UN sama SN sama dengan apa? Nah, SN sama dengan N per 2, gitu kan? Kalau sudah diketahui suku pertama sama suku terakhir, maka teman-teman cukup menambahkan suku pertama dan suku terakhirnya. Kayak gini teman-teman. Jadi di sini tadi kita tinggal memasukkan N-nya tadi kan sudah ada, yaitu berapa tadi? 10 ya. Berarti 10 per 2 dikali yang terpendek kan 5. Ditambah yang terpanjang 55. Cukup kayak gini teman-teman. Jadinya berapa nih? 300. 300. Oke. Jadi ini cukup 5. Yang ini dikali berarti 60 ya. Oke. Jadi hasilnya adalah 300. Itu teman-teman. Gimana? Gampang ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada deret yang semacam ini, misalnya 10 tambah 15 tambah 20 tambah berapa lagi sampai dengan berarti tambah 25 sampai dengan tambah 50. Nah, ini ada cara cepatnya teman-teman. Oke, perhatikan saya tulis lagi. Jadi di sini ada 10 tambah 15 tambah dan seterusnya sampai dengan plus 50. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah angka awal dan angka akhir. Ya, teman-teman, berarti angka 10 dan angka 50. Nah, perhatikan sekarang dari 10 ke 15 itu selisih berapa, teman-teman? 5. 5. Oke, berarti kan 5 ya. Nah, ini kita cari yang pertama itu kita mau mencari N-nya. Artinya kita mau mencari ada berapa angka sih dari 10, 15, 20, 25 sampai 50 itu ada berapa angkanya atau kita mencari N. Nah, tadi kita sudah ketemu selisihnya yaitu 5. Maka teman-teman cukup menuliskan begini. Teman-teman cukup menuliskan 5N. Nah, 5 dari mana? Dari selisih ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita tambahkan. Ini tadi 5. 5 biar jadi 10 itu tambah berapa, teman-teman? 5. Tambah 5 ya. Tambah 5. Oke, sini saya beri angka beda biar teman-teman nanti tahu. Nah, 5N ini tadi dari selisihnya, sedangkan 5 ini adalah dari 5 yang ini tadi biar jadi 10 itu tambah berapa? Tambah 5. Sama dengan berapa? Sama dengan adalah yang terakhir. Angka terakhirnya adalah kalau sudah sampai sini, maka teman-teman tinggal mengoperasikan biasa. 5N sama dengan 50 dikurangi 5 sama dengan 45 ya. Nah, N-nya ketemu berapa teman-teman? 9. 9. 9 itu dari 45 dibagi 5. Nah, yang dicari tadi kan bukan N-nya, tapi yang dicari kan jumlahnya kan. Nah, dari situ kita pakai rumus yang tadi barusan yang seperti nomor 2 tadi. Yang seperti nomor 2 yaitu SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Nah, ini kan yang dicarikan N-nya sudah ketemu nih. Tadi berapa N-nya? 9 kan? Maka tinggal masukkan 9 per 2, yaitu yang pertama tadi berapa? 10 ya. Sama yang terakhir adalah 50. Nah, kayak gini teman-teman. 10 tambah 50 kan 60 ya. 60. Ini 60 dicorek dengan 2 berarti berapa? 30 kan? Nah, tinggal 30 kali 9, 270. Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Ada yang tanyakan?
Jelas kayaknya ya. Oke, coba lagi. Nah, ini yang kemarin sudah pernah kita bahas di sesi pembahasan soal. Gimana kalau bilangannya adalah bilangan ganjil tapi urut dari bilangan ganjil yang pertama. Artinya dia dimulai dari angka 1. Kalau dimulai dari angka 3, dimulai dari angka 5 kan beda lagi nih. Nah, ini coba saya jelaskan yang dimulai dari angka 1 atau bilangan ganjil yang pertama. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan rumus yang tadi. Biar nggak banyak menghafal rumus, maka kita pakai konsep tadi. Gimana nih teman-teman kalau mencari N-nya? Jadi pertama kan kita cari N-nya dulu nih. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah berapa sampai tambah berapa tadi? 49 ya. 49. Oke, coba cari N-nya teman-teman. Ada berapa nih N-nya nih? Caranya gimana tadi? Yo, berapa yo? Dicari apanya dulu? Dicari? Cari bedanya dulu. Oke, bagus sekali. Bedanya. Berapa ini bedanya nih? 2. 2. Maka ditulis 2, bukan 2B, tapi 2N. Karena kita mau cari N ya. Terus ditambah berapa nih? Biar ada 1. 2 ditambah berapa? Ada 1. Atau, lo kok ditambah, Bu? Berarti boleh nggak dikurangi? Ya boleh. Pokoknya 2 biar jadi 1 tuh diapakan gitu. Iya, bagus. Berarti dikurangi 1. Gitu ya. Sama dengan apa tadi, teman-teman? 2N. 2. Berapa? 49. Iya, jadi bilangan yang terakhir. Jadi tadi ya fokusnya adalah di awal sama di akhir gitu. Nah, sekarang tinggal 2N sama dengan 49 ditambah kan? 50. Udah ruas ya, Iya. berarti 50. Jadi N-nya berapa nih? 25. N-nya 25. Oke, nah kalau sudah ketemu N25, teman-teman bisa pakai gunakan rumus SN tadi boleh. Tapi untuk yang dimulai dari angka 1, ini ada rumus cepatnya nih. Kalau dia dimulai dari angka 1, seperti yang sudah saya jelaskan di pembahasan, yaitu N kuadrat. Kalau N-nya sudah ketemu 25, maka 25 kuadrat berapa nih? 625. Nah, ini berlaku untuk apa, Bu? Yaitu berlaku yang tadi diingat-ingat ya, teman-teman, mulai dari angka 1. Nah, kalau pengen membuktikan benar nggak itu langsung N kuadrat? Bisa. Coba kita buktikan pakai rumus yang tadi. Kalau sudah ketemu N25, maka pakai rumus SN. Nah, kalau pakai rumus SN, berarti berapa tadi, teman-teman? Ketemunya N-nya kan 25 ya. Tadi bisa 25 per 2, iya. 1 tambah 49, kayak gini kan. Ini berarti 25 per 2 kali 50 ya. Nah, 50 bagi 2 kan 25. 25 kali 25, 625. Sama nggak? Sama ya, berarti terbukti. Nah, tapi ya tadi perlu diingat-ingat, itu dimulai dari angka 1. Oke, sekarang yang kedua. Coba perhatikan soal yang kelima. 2 tambah 4 tambah 6, ini berarti bilangan apa, teman-teman? Bilangan genap ya, bilangan genap. Dia dimulai dari yang terkecil nggak? Ya. Atau bilangan genap pertama? Iya, berarti nanti berlaku rumus khusus lagi. Nah, tapi caranya tetap sama seperti tadi. Caranya sama seperti tadi, yaitu dicari N-nya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita cari N-nya yuk. Berapa nih? 2N plus 0. 2N plus 0. Oke, bagus sekali ya, mantap nih, udah paham teman-teman. 0 karena nggak ditambah siapa-siapa kan gitu ya. Sama dengan berapa? 40. Berarti 2N sama dengan 40. N sama dengan 20. Nah, kalau dimulai seperti tadi, dimulai dari bilangan ganjil yang pertama, kalau bilangan genap yang pertama, teman-teman bisa langsung pakai rumus ini. N kuadrat ditambah N. Jadi bisa pakai 20 kuadrat ditambah 20. Jadi 400 ditambah 20. Jadi 420. Kalau
nggak hafal rumusnya yang ini, nggak hafal yang rumusnya yang ini tadi misalnya, ya nggak apa-apa, bisa teman-teman pakai rumus SN, gitu ya, yang kira-kira teman-teman lebih nyaman dan lebih paham. Tuh, ini tadi yang kalau genap berarti pakai rumus n kuadrat plus n. Tapi syaratnya yaitu dimulai dari angka 2 atau yang pertama. Nah, sekarang yang ke-6 nih, angka ganjil tapi dia tidak dari yang pertama. Coba teman-teman bersama-sama kita kerjakan coba. 5 sampai 99 ya. 5 tambah 7 sampai dengan tambah 9. Nah, kalau ini berarti nggak boleh langsung pakai n kuadrat. Ini sama seperti tadi pakai rumus SN. Coba berapa teman-teman? 2n plus 3. 2n plus 3 sama dengan 99. 99. Berarti 2n sama dengan 102. 90. 48. 96 ya, 96 dulu gitu ya. Oke, berarti N-nya kan 48. Nah, kalau ini boleh nggak langsung 48 kuadrat? Nggak boleh ya. Nah, kalau ini berarti tetap pakai rumus SN. Tapi ini pakai berarti SN-nya berarti 48. N-nya 48. Maka berapa teman-teman? Berarti 48. Iya, langsung aja ya. 48 per 2 dikali berapa? Langsung aja dilihat 5 sama 99 berarti 104 ya. 104. Iya, jadi ini bisa dicorek sama ini boleh, sama atasnya juga boleh. Ini berapa? 52 ya? Berarti 548 dikali 52. Udah kelihatan nih 8 kali 2 kan 6. Berarti yang belakangnya 6 gitu aja. Kalau teman-teman mau membuktikan ya boleh. Kalau enggak misalnya di opsinya ini kebetulan enggak ada yang belakangnya 6, ya udah pasti A itu. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman misalnya sudah yakin, oh belakangnya 6 nggak usah ngitung, boleh. Tapi nanti kalau ada waktu misalnya kembali lagi dicari yang betul-betulnya, maka itu boleh. Tapi itu untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa langsung skip, langsung jawab itu gitu. Oke. Sekarang yang ke-7, ini udah masuk ke soal yang agak hot nih ya. Jumlah bilangan kelipatan 6 antara 100 dan 200. Jadi kalau jumlah bilangan itu kan berarti deret lagi nih, tambah-tambahan lagi seperti tadi. Oke. Antara 6, kelipatan 6 antara 100 dan 200. Kira-kira dimulai dari berapa nih, teman-teman? 100-nya boleh masuk nggak? Nggak boleh ya. 100-nya nggak boleh, jadi di atas 100. Di atas angka 100 yang bisa dibagi 6 angka berapa? 102 ya. 102. Berarti kan kelipatan 6 berarti berapa teman-teman? 108 kan? Dan seterusnya sampai jangan sampai di 200. Sebelum 200. Kalau 200 nggak boleh dia. Nah, berarti ini 198. Nanti teman-teman cek lah. Nah, itu sampai 198. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan terus kelihatan nih, kayak bentuk tadi. Nah, kita cari apa teman-teman? N. Oke, berarti berapa nih N-nya? 6. 6N ditambah 96. Ya, benar ya? Benar ya? 96 sama dengan 198. Oke, 6N sama dengan 102. 102, benar? Iya, oh iya ya, benar ya. 102. Oke, berarti N sama dengan 102 dibagi 6. Berapa nih? 17 ya, benar ya, 17. Oke, berarti N-nya 17. Maka kita tinggal mencari SN-nya. Maka SN-nya berapa nih, teman-teman? Berarti 17 per 2 dikali
Nah, ini tadi kan 102 Ya. ditambah 198. 198. 100, 200, 300 ya? Ya. 300. Nah, cukup dicorek-corek berarti tinggal 150. 150 kali 17. Berapa nih? 5, 3 ya, 105, iya. Terus berapa nih? 5, 1, berarti 552 ya? 255 tambah 01, iya berarti 2.550. Kak, Gampang kan, 96-nya teman-teman? dapat dari mana, Kak? Nah, ini tadi yang seperti tadi ya. Oke, bentar. Kita hapus dulu biar nggak bingung. 96-nya dari mana? Dari ini tadi. Kan yang kita mau cari N dulu nih. Nah, ini. 6 ini kan bedanya kan 6. Selisih dari 102 ke 108 kan 6. Nah, 6 ini tambah berapa biar ada 102 gitu. Atau 102 dikurangi 6 deh. 96. Gimana? Paham? Paham, Kak? Paham, Oke. Bu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Nggak ada? Itu pasti rumusnya kayak gitu ya, Kak? Iya, iya. Jadi ini sebenarnya kan kalau kita mau pakai normal, kita bisa pakai cara yang panjang bisa. Jadi A tambah berapa B gitu. Tapi biar ini apa namanya, biar kita cepat dan menyingkat waktu, makanya kita bisa pakai rumus itu. Oke, sekarang nih dicoba nih latihan soalnya nih. Dicoba yang nomor 1 dulu. Diketahui suatu barisan aritmetika dengan suku ke-5 dan ke-10 berturut-turut adalah 20 dan 65. Tentukan suku ke-20 barisan tersebut. Coba teman-teman. Ditulis dulu. Udah ketemu? Yang nomor 1 aja dulu. Jangan semuanya, nanti dibahas satu-satu aja. Oke, udah ketemu yang nomor 1? Harusnya 1 menit nih. Harusnya 1 menit udah bisa nih teman-teman. Ada yang sudah? lima. Iya, 155 ya. Yang lainnya gimana? Bingung, Kak. Oh, masih bingung. Oke, kita ulangi lagi nih yang nomor 1 nih. Oke, jadi suku ke-5 dan suku ke-10. Maka kita langsung gini aja. U10 dikurangi U5 sama dengan, ini yang belakang berarti ya, 65 dikurangi 20. Nah, kayak gitu. U10 dikurangi 5 berarti berapa? 5 ya. 5, tapi di sini 5-nya adalah 5B. B itu beda.
atau selisihnya. 65 dikurangi 20 kan berapa nih? 45 ya. Nah, maka B-nya berapa? 9. B-nya berapa? 9. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak? Oke, kemudian kalau udah paham, sekarang kita cari yang ditanyakan berapa? U10, U20 kan? Nah, U20 itu lebih dekat dari 5 apa 10? 10. Lebih dekat dari yang U10, iya, tapi sebenarnya nggak usah deket-deketan juga sama aja sih. Misalnya suka yang 5 ya boleh lah. Misalnya pakai U yang 10 nih, kalau pakai U10 berarti tambah berapa? 10 biar jadi 20 kan tambah 10. Iya, berarti di sini adalah 10B. Nah, U10-nya kan 65. Ditambah 10B-nya tadi ketemu berapa? 9 kan? 9. Nah, berarti 65 ditambah 90. Berarti berapa? 155. Kayak gitu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Bisa ya? Kak. Oke. Bisa, Kak. Oke, lanjut yang nomor 2 teman-teman, silakan dikerjakan yang nomor 2. Oke, sudah yang nomor 2. Berapa nih nomor 2? Ada yang udah ketemu? Berarti nomor 2 itu mencari N dulu ya, mencari N. Oke, ada yang udah ketemu teman-teman? 650, Kak. 650. Ada yang lain? Nggak ada? Oke, kita cek. Oke, berarti kalau 4 tambah 7 tambah 10, kita fokusnya di angka yang ini ya, apa namanya? Bentar nih. Angka pertama sama angka terakhir. Ini pennya kok nggak bisa sih? Oke, berarti cari dulu apa tadi bedanya ya. Bedanya berapa antara 4 sampai 7? Berarti 3. Oke, bentar nih. Ini kok nggak bisa. Bentar. Iya. Dari mana orang yang awalnya ini? Nah, berarti kan fokus di angka 4 sama angka 61. Kemudian cari bedanya. Berarti berapa nih teman-teman? 3 ya? Berarti 3N. Terus tambah berapa nih? Iya. Bener ya. 3N tambah? Tambah berapa teman-teman? Tambah 4. Kok tambah 4? 3. Tambah 1 bukan, Kak? Iya benar, tambah 1. Karena 3 biar jadi 4 kan? 3 Iya. biar jadi 4 tambah 1. Sama dengan berapa? 60. 60. 60. Iya. 61. Berarti 3N sama dengan?
60. 61 dikurangi N 1, 60. Berarti N-nya ketemu 20. Berarti SN-nya berapa nih? Tinggal 20 per 2 4 kali. tambah 61. Iya, berarti 65 kan? 65. Jadi 10 iya dikali ini. 65. Iya benar, berarti 650. Gampang kan? Iya, Kak. Nah, gitu. Oke, yang ketiga udah ketemu? Ada yang udah ngitung? Berapa Kak tadi jawabannya Kak yang nomor 2? 650. 3N dapat dari mana Kak? Dari 4 ke 7 atau 7 dikurangi 4 lah boleh. 7 dikurangi 4 boleh, 10 dikurangi 7 boleh gitu. Jadi selisih antar sukunya atau beda. Gitu ya. Oh, Ada lagi 7 yang kurangi ditanyakan? 4 ya Kak? 7 dikurangi 4 kan 3N. Terus tambah 1. Tahu ya satunya dari mana? Yaitu Dari mana Kak? ini 4 dari ini tadi. Iya, yang 3 ini tadi iya. 4 dikurangi 3 berarti kan 1. Gitu. 61 adalah bilangan yang terakhir. Yang nomor 3 caranya juga sama. 60-nya, Kak. Gimana? Angka ini 65. 60-nya dikurangi 1 ya, Kak? 61 kurangi 1. Iya, pindah ruas kan? Ini pindah ke sini, iya, kurangi iya. 1. Jadi 60, kemudian 20. 65 ini tahu dari mana ya? Yaitu dari 61 ditambah 4. Oke, bisa dicoba yang nomor 3. Caranya ya sama persis. 2107. 2107. Oke, ada jawaban yang lain teman-teman? Kita nggak ada. 2107. 107 ya. Oke. Coba kita cek dulu lah. Oke. Berarti ini berapa langsung aja teman-teman? 2N ya. 2N ditambah berapa? 5. 5 sama 5. dengan 91. Oke. 2N sama dengan 86. 86. Berarti N sama Bagi dengan 2. 43. Langsung aja berarti 43 43 dibagi per 2. 2 dikali 98. Oke, bisa dicoret. Ini berapa nih? 98 dibagi 49 kan? 2-nya dapat dari mana Kak? 43 dibagi 2. Kalau ini rumus SN kan N per 2. Kalau 2-nya di sini adalah rumus ya. Jadi nggak bisa dihitung ganti. Berarti 43 dikali 49. Berapa tadi? 2107. 2107. Iya, benar. Kalau 98-nya dapat dari mana Kak? 98-nya adalah dari ini 7 ditambah 91. Jadi yang awal ditambah paling akhir gitu. Paling awal ditambah paling akhir. Yuk, coba yang nomor 4 yuk. Coba sama-sama aja deh. Biar yang mungkin yang baru gabung ya, yang belum paham ya, mungkin yang baru gabung. Oke, coba yang 4 bersama-sama berapa nih teman-teman? Langsung 2N plus 2N plus ditambah 4 2N ditambah 4 sama dengan 84. 84. Berarti 2N sama dengan 80. 80. N sama dengan 40. 40. Oke, langsung aja dicari SN-nya, berarti 40 N per per 2. 2 kali 6 tambah 8. 90. 90. 90. Oke, coret 20 kali 90. 1800. 1800. 1800. Nah, nggak ada semenit kan? Nah, ini nggak ada semenit. Jadi kalau udah terbiasa, itu nanti langsung tek gitu. Nggak usah langsung diketahui. Oke, yang terakhir, jumlah bilangan kelipatan 3 antara 50 dan 100. Nah, ini caranya bagaimana teman-teman? Caranya adalah teman-teman mulai dari 50 nggak diikutkan, berarti mulai dari 51. Caranya gini, 51 bisa dibagi 3 nggak? Gitu.
Bisa nggak 51 dibagi 3? Tak bisa. Coba Bisa. 51 dibagi Bisa, Kak. berapa? 17. 17. Bisa. 17. Oh, bisa. 17. Oke, kalau udah ketemu, 51 bisa. Misalnya nggak bisa, berarti loncat lagi kayak gitu teman-teman caranya. Nah, karena bisa ya langsung aja, berarti Caranya 51. Gimana? Caranya nomor 5 gimana? Caranya gimana? Nomor 5. Ya, ini tadi kita cari ya kelipatan 3 antara 50 dan 100. Itu berarti cari angka setelah 50 yang bisa dibagi 3. Nah, kita coba satu angka aja. Misalnya 51, nggak usah jauh-jauh. 51 bisa nggak dibagi 3? Oh, ternyata bisa. Kalau bisa berarti dia yang kita pakai. Nggak usah jauh-jauh. Gitu kan? Kemudian 51 berarti setelah 51 berapa nih? 54 kan gitu kan? 54. Nah, terus ditambah dan seterusnya sampai kemudian kita cari angka yang terakhir nih. 100 berarti boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak Nah, boleh. kita 97. mundur. Berarti kita mundur. 99 bisa nggak? 99 bisa, Bisa. Kak. Maka cari yang paling dekat dengan angka 100, berarti 99 kayak gitu. Nah, angka yang di sini perlu dicari nggak? Nggak perlu sebenarnya gitu. Jadi yang paling penting itu kita nyari angka yang paling awal dan paling akhir gitu. Kenapa harus saya tuliskan 54 ini biar kita nggak terbiasa lah. Jadi kita bisa lihat soal-soal yang sebelumnya kayak gitu biar kita tahu polanya. Oh, gitu. Nah, sekarang kalau sudah 51, 54 maka terus kita mencari N. Maka cari N-nya gimana nih? 3N 3N tambah 48. tambah 48. iya sama dengan 99. 9. Oke, 3N sama dengan 99 dikurangi 48, 51 ya. 51. Ya. Iya, N-nya berarti tadi udah ketemu nih. 27. Kok 27? Ya, 17. 17. 17. Nah, kalau sudah ketemu N17 ya tinggal kayak tadi. 17 per berapa teman-teman? 2 kali 150. Jangan kembali ke sini lagi. Kita kan udah punya ini. Nah, yang kita lihat yang itu. 99 ditambah 51. Tambah 51. Ya. Iya. Jadi fokusnya ke situ 150. lagi. Berapa? 150. 150. Sama? Iya, Kak, 150. Iya, Oh, sama. 150. Iya, kebetulan sama ya. Oke. Nah, gitu ya. 150 berarti 17 kali ini dicorek bisa. 75. Iya, berarti 17 kali 75. 5 3 8 85 ya. Berarti ini 9 11. Ini ya 5 7 7. 1 2. 275 ya. Iya. Ya, nanti kalau salah bisa dibetul. Oke, itu teman-teman. Hari ini kita belajarnya untuk deret. Saya buatnya sampai ini. Ada yang mau ditanyakan atau punya soal yang lain boleh? Jelas teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Jelas. Jelas ya. Jadi kita belajarnya nggak usah banyak-banyak lah. Misalnya satu pertemuan, tentang deret paham. Daripada nanti saya ajari lagi yang ke materi lain, nanti malah yang pertama lupa gitu ya. Oke. Untuk pertemuan yang selanjutnya mungkin request soal apa gitu nanti biar saya persiapkan. Debit, Kak. Debit. Kecepatan Iya kan, itu. kalau guru SD banyak itu yang volume debit gitu. Oh gitu. Ya, ada lagi? Iya. Sama peluang nggak? Peluang. Iya, sama emang peluang, Kak. Iya, Masih peluang. Gak bingung peluang. Ada juga peluang ya yang di mapel SD ya? Ada peluang. Biasanya ada. Tapi Iya, selama ada. soal nggak ada peluang, Kak. Iya Kalau di sih. SD nggak ada, tapi cuma kalau tes-tes gitu biasanya Kalau ada. di soal, di dulu soal Ha-ha. musim PKB ada peluang, Kak. Oh gitu. Peluangnya yang sampai ke kombinasi permutasi kayak gitu nggak? Yang biasa.
Oh, yang Masih yang biasa. Masih yang biasa ya. Oke, insya Allah nanti buatkan jadi yang debit sama yang peluang ya, insya Allah. Iya. Peluang sebuah dadu itu loh Kak biasanya. Oh Iya, iya, betul. nggak sampai yang ini ya, misalnya ngambil bola warna ini dimasukkan ke sini atau kayak gitu Enggak nggak ya, nggak nyampe. sampai ke Paling situ ya. peluang dadu. Oh gitu, peluang dadu ya. Kalau itu gampang sih sebenarnya ya. Kalau yang peluang itu kita cari ruang sampelnya kayak gitu. Misalnya satu dadu itu kan berarti mata dadunya kan 6, berarti ruang sampelnya 6. Kemudian kalau yang dadunya 2 berarti tinggal 6 kuadrat kayak gitu, 36. Kalau misalnya dadunya 3 ya berarti 6 pangkat 3. Itu kalau pakai dadu. Saya sekilas saja nanti untuk soalnya nanti ya. Kalau misalnya pakai mata uang ya biasanya ya, pakai mata uang itu kan sisinya 2 ya. Kalau satu uang berarti S-nya atau ruang sampelnya 2. Kalau 2 ya berarti 2 pangkat 2. Kalau 3 berarti 2 pangkat 3. Kalau 4 berarti 2 pangkat 4. Kayak gitu. Ini mencari apa teman-teman? Ruang sampelnya. Gitu. Terus mencari peluangnya ya berarti yang dicari itu apa? Berarti NA per NS. Peluangnya yang dicari misalnya angka 2, berarti ditambah NS-nya keseluruhan. Ya nanti kalau lebih jelasnya nanti kalau saya buatin soal. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Sudah cukup Bu, terima kasih. Iya. Perlu di-share nggak ini PPT-nya? Perlu Bu. Perlu Kak, Kalau perlu nanti Perlu, saya share perlu. biar belajar Grup ya? lagi di rumah. Iya. Oke, iya. Iya, kalau Oke, begitu terima terima kasih. kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada Sama-sama. kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.